Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Apa kabar, Ibu-Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu saya perkenalan diri. Nama saya Linda Ica Rizkyayu, biasa dipanggil Ica. Saya orang asli Probolinggo, sedang berkuliah di Politeknik Negeri Jember. Tempatnya di Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Baik, langsung saja saya ke topik, yaitu di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian yang berjudul pengendalian hama tikus pada tanaman tebu. Dari kalimat ini sudah diketahui ya Bu ya, tentang apa sih pengendalian hama tikus pada tanaman tebu. Wow, berarti ini lebih memfokuskan pada komoditi tebu. Terus cara pengendalian hama tikus. Apakah tikus itu berbahaya? Tentu saja. Kita nggak tahu hewan mana yang berbahaya atau tidak. Selucu apa hewan itu, tapi kalau itu membuat membuat kita rugi pada tanaman, itu segera kita basmi. Oke, next. Oke, hello. Lanjut. Latar belakang pencapaian produktivitas yang kurang optimal, salah satunya disebabkan oleh serangan dan penyakit. Dampak dari serangan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang cukup tinggi, yaitu sekitar 18,01-28,73%, penurunan berat hasil dan kehilangan sukrosa berkisar 9,74 hingga 15,93%. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan pengendalian harus dilakukan secara rutin guna mencegah dampak yang lebih merugikan. Bertujuan untuk mengetahui jenis, stadia, dan seberapa besar populasi hama dan penyakit tersebut. Hama utama tanaman tebu diantaranya penggeret tebu yang dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi. Selanjutnya, jenis hama tikus. Jadi pada tanaman tebu itu kan ada hama, salah satunya adalah tikus, hewan tikus. Nah, jenis hama tikus tuh banyak tuh, meskipun lucu-lucu, segemoy, selucu itu, ternyata hewan itu tuh merugikan tanaman kita ternyata, Ibu-ibu. Jadi, kalau kita menemukan hewan itu, alangkah baiknya kita segera mengendalikannya gitu kan, ke tempat yang lebih baik. Soalnya itu juga merugikan produktivitas tanaman tebu gitu. Yang pertama itu ada tikus wiro, yang kedua itu ada tikus ladang, yang ketiga itu ada tikus sawah. Selanjutnya, apa saja sih gejala yang disebabkan tikus? Mungkin ibu-ibu mungkin ada yang tahu apa saja sih gejalanya? Coba. Gejalanya di daun sama di batang, Bu. Oh ya, ya benar sekali. Jadi tikus itu gejalanya tuh pada batang tebu itu, pada penggereknya ya, pada akar bawah, batang bawah, terus pada daun, terus pada batang tengah, itu juga itu merugikan sih. Lanjut ya, kita lihat jawaban selanjutnya. Nah, ini gejala yang diakibatkan oleh tikus berdasarkan stadia, yaitu yang pertama itu ada stadia bibit, yaitu tikus itu merusak dari steknya aja itu sudah bisa merusak. Terus pada umur 2 hingga 3 bulan itu juga merusak hingga daun gitu. Terus pada umur yang ke-3 bulan, sebentar. Nih, pada stadia bibit pertama tuh kan. Nah, itu tikus yang belum tertunas aja itu sudah dirusak oleh tikus gitu kan.
Padahal itu masih belum bertunas gitu kan. Stek yang sudah bertunas, nah stek yang belum bertunas itu namanya bakal, bagal atau stek pucuk. Sedangkan stek yang sudah bertunas itu namanya rayungan, Ibu-ibu ya. Mungkin Ibu-ibu sudah tahu kan, Ibu-ibu kan udah terjun langsung ke lapangan gitu kan. Sedangkan saya kan di kampus gitu, hanya minim gitu ya. Cuma perkembangan ipteknya itu tinggi lah gitu, bisa lah buat sharing-sharing gitu. Terus yang kedua ada tanaman muda umur 2 hingga 3 bulan. Kerusakan pada tanaman muda mirip dengan kerusakan pada bibit rayungan, yaitu batangnya dirusak sehingga daun yang berada di atasnya menjadi mati. Ibaratnya tuh gini loh, Bu. Ini batang ya. Nah itu dirusak segini, sampai segini. Nah otomatis tanaman ke atasnya itu mati. Kenapa? Yang dibawa sebagai penyangga atau yang ibaratnya tuh mencari makanan, sumber makanan untuk tanaman ini sudah mati, ya otomatis tanaman ini roboh dan mati tanamannya akibat dari hama tersebut gitu. Terus tanaman tua yang berumur lebih dari 3 bulan yang mencapai tinggi 2 meter atau lebih. Kerusakan terjadi pada batang di dalam tanah. Batang di atas permukaan tanah dan pucuk. Ini ibaratnya tuh tanahnya segini, Ibu-ibu ya. Tanahnya tuh segini, tanahnya segini. Nah, ini dari dalam itu sudah dirusak. Daunnya dirusak, pucuknya dirusak. Terus batangnya dirusak, batang bawah tanah dirusak, batang di atas tanah juga dirusak. Ya habis dong. Kita kan kalau kayak gitu kan produktivitas tanaman tebu kan semakin turun. Gitu. Lanjut. Nah, serangan hama tikus. Ini contohnya, Bu, ya. Serangan hama tikus nih pada media tanam lubang nih. Ini harusnya segera dibasmi. Ini lubang tanamnya ya. Ini tikus ini membuat lubang untuk merusak bagian perakaran dan batang bawah tanah. Selanjutnya, ini pada batang yang tadi yang cuma separuh yang umur 2 hingga 3 bulan. Yang ini juga yang ini yang merusak dari dalam. Jadi dari dalam batang bawahnya dirusak, otomatis batang atasnya mati, ini roboh. Lanjut, sebelumnya ya, sebelumnya. Nah, dari sini Ibu tahu gimana sih cara mengendalikan tikus itu gitu. Coba Ibu sudah tahu apa belum? Gimana sih di lapangan pengendalian tikusnya tuh gimana gitu? Kan ini kan nggak awam lah bagi ibu-ibu tentang hama tikus pada tanaman tebu ini. Tahu Bu, gimana caranya Bu? Baik. Yang lebih dominan tuh biasanya lebih ke sistem pernafasannya, yaitu daun yang tua dijatuhin, dibuang untuk mempermudah pernafasan pada tanaman. Oke, lebih lengkapnya ntar ya, tak next. Next. Nah, ini cara mengendalikan hama tikus. Yang pertama itu pengaturan tanam tebu. Nah, mengenai tanaman tebu itu kita harus mengatur waktu yang mana waktu penebangannya itu harus bertahap guna untuk meminimalisir hama tikus. Yang kedua itu ada sanitasi tebu. Sanitasi tebu itu maksudnya kayak yang tadi, yaitu pembuangan daun tua yang sudah warna kuning kecoklatan itu kita buang guna membantu pernafasan pada tanaman tebu. Sebentar ya. Dan juga sirkulasi udara yang baik dan mempercepat pembentukan sukrosa dari monosakarida dan memudahkan kegiatan penebangan. Lanjutnya itu gobyokan. Gobyokan itu sendiri adalah pembongkaran lubang-lubang aktif yang merupakan tempat berserangnya tikus. Yang keempat, itu ada emposan, yaitu melalui gas, gitu, mencari lubang tikus yang pertama, kemudian masukkan belerang, lalu nyalakan gas dan membakar belerang itu untuk membakar belerang tersebut. Jadi dengan menggunakan gas.
pengendalian ini efektif dibandingkan gobyokan. Nah, dibanding gobyokan kan cuma melakukan pembongkaran. Nah, ini langsung ke dalamnya, yaitu memasukkan gas untuk membakar belerang. Yang kelima itu rodentisida. Rodentisida sendiri adalah bahan kimia yang biasanya digunakan untuk apa ya, dalam bentuk umpan, dan itu kayak bentuk umpan untuk racun tikus gitu. Selanjutnya, nah ini contohnya ibu-ibu. Ini contoh ini pakai gas nih. Yang ini sebentar, tak note dulu ya. Mana sih? Oh ini dah. Nah ini nih Bu nih, saya lingkarin. Nah ini memasukkan gas untuk belerang. Nah yang kedua ini, yang pertama ya, yang ini yang mana dah? Nah yang ini rodentisida, yaitu memasukkan bahan kimia yang ini. Yang ini bahan kimia. Terus yang ini untuk menangkap tikus sih ini sih. Kayak menemukan lubang yang tempat berserangnya tikus gitu. Terus yang ini bekas gigitan batang. Nah nih banyak banget. Ini kan kalau kayak gini terus kan produktivitas tanaman tebu di Indonesia kan semakin turun, Bu. Nah ini nggak baik untuk negara kita kan. Gimana ibu-ibu tuh modalnya banyak, sedangkan hama yang terserang tuh banyak, kan otomatis ibu-ibu rugi dari situ. Terus yang B ini adalah persiapan bahan. Nah ini untuk menyiapkan bahannya, ini rodentisidanya, terus lanjut ke ini tahap pelaksanaannya. Terus yang D ini apa? Alat emposan yang tadi. Sebentar. Emposan itu mencari lubang tikus kemudian masukkan ke belerang. Ini untuk mempersiapkan alatnya, emposan. Kita memakai tabung gas, terus emposan ini jadi kayak gini nih Bu nih, yang ini. Nah, api gini. Terus nanti tertangkap tikusnya, dah diambil seperti ini. Oke. Clear all drawing. Oke. Sudah paham ibu-ibu tentang tahap pengendaliannya? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Saya lanjut. Wow, sudah penutupan nih, Bu. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Baik, terima kasih Yana Ica sudah menjelaskan materi ini. Semoga materi ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman di desa ini. Baik Bu, sama-sama. Semoga adanya kegiatan penyuluhan ini memberi dampak positif dan ibu bisa mengendalikan hama, dan tentunya semakin kecil populasi hama maka produktivitas tanaman tebu yang kita hasilkan semakin tinggi, dan sebaliknya jika hama kita masih belum semaksimal mungkin, kita upayakan yang lebih lagi guna untuk meningkatkan terus produktivitas tanaman tebu. Nah, untuk sebagai bahan penutup, kesimpulan pada kegiatan penyuluhan ini ialah di mana pengendalian hama tikus ini perlu diadakan karena untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu yang nantinya akan kita kelola lebih dan lebih untuk tim pengelolaan di pabrik. Dan untuk pengendalian hama sendiri, kita upayakan yang lebih, gimana yang sudah kita jelaskan yang tadi. Yang pertama itu ada gobyokan, ada sanitasi juga, dan juga radentisida sebagai bahan kimia. Jadi kita mengaplikasikannya secara bertahap, semoga dapat ada hal baiklah dari pengendalian hama tikus ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Nah,